Di sini saya Devi Yulani Pratiwi dengan NIM 1801011. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada trimester 3. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi perbedaan trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Karena ketiganya memiliki tahap kerja yang sama, sehingga saya mengambil salah satu, yaitu trimester 3. Dan yang membedakan yaitu pada trimester pertama, yang membedakan adalah pada tujuan. Tujuannya yaitu untuk memastikan kehamilannya serta mengetahui tanda-tanda kehamilan. Dan yang kedua yaitu untuk membantu ibu hamil untuk berperilaku positif terhadap kehamilannya. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu mencegah mengatasi tanda-tanda komplikasi dalam proses kehamilannya. Dan selain itu juga terdapat perbedaan pada tahap orientasi. Jika pada trimester yang pertama, tahap orientasi pada identitas kliennya yaitu terdiri dari identitas klien dan juga suami seperti nama, umur, pekerjaan, serta alamat dan agama. Selain itu juga terdapat keluhan selama hamil dan juga menanyakan bagaimana proses haidnya, baik itu menarkinya, baik itu siklusnya, baik itu lama haid. Selain itu juga ada HPHT dan juga HPM-nya, dan juga menanyakan bagaimana riwayat imunisasi DT. Selain itu, tanyakan juga tentang riwayat kehamilannya, riwayat perkawinannya juga, dan riwayat penyakit dahulu, dan juga riwayat penyakit bawaan, dan apakah ada problem lain. Selain itu, pada proses tahap kerjanya sama dengan trimester 3, tetapi pada tahap kerja di akhir setelah pemeriksaan fisik selesai, menanyakan bagaimana ada tambahan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan urin dan juga pemeriksaan darah lengkap. Selain itu juga setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ditambah adanya kita sebagai perawat memberikan informasi tentang nutrisi, tanda bahaya kehamilan, dan hal-hal yang membahayakan janin. Tadi adalah trimester 1 yang membedakan dengan trimester 3. Selanjutnya yaitu adalah trimester kedua yang membedakan dengan trimester 3 yaitu pada tujuannya juga. Tujuan pada trimester yang kedua yaitu untuk mendeteksi faktor-faktor resiko secara aktual dan juga potensial. Selanjutnya yaitu untuk mencegah dan mengatasi bila terjadinya komplikasi. Dan yang ketiga untuk mengetahui kesehatan ibu dan juga janin selama kehamilan trimester yang kedua. Selain itu juga yang membedakan pada trimester 3 yaitu adalah identifikasinya. Pada identifikasi yaitu ada tambahan tentang kaji keluhan utama kehamilan termasuk hubungan seksual. Selain itu pola makan dan juga berat badan sebelumnya, dan juga pengetahuan ibu hamil tentang kehamilannya, dan juga klarifikasi bagaimana penerimaan ibu hamil terhadap perubahan citra tubuhnya. Dan selanjutnya pada proses tahap kerjanya secara garis besar sama dengan trimester 3, dan yang membedakan yaitu pada tahap kerja pada akhir setelah dilakukan pemeriksaan fisik terdapat klarifikasi bagaimana riwayat imunisasi TT dan juga klarifikasi tanda bahaya kehamilan dan hal-hal yang membahayakan janin. Adalah yang membedakan antara trimester 1, trimester 2 dan juga trimester 3. Dan saat ini saya akan melakukan dan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan fisik pada trimester yang ketiga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Perkenalkan ya Bu, di sini saya Suster Devi. Saya yang jaga pagi ya Bu. Baik Bu, sebelum saya akan memulai pemeriksaan fisik pada Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal ya Bu ya, terkait dengan identitas Ibu dan juga keluarga. Baik Bu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Bulan ya Bu. Umurnya 30 tahun. 30 tahun. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nama suami Ibu? Joko. Agamanya Bu? Kristen. Kristen. Alamatnya Bu?
Jalan Mawar nomor 31. Jalan Mawar nomor 31. Oh iya Bu, ini untuk mencukupi kebutuhan gizi Ibu, bagaimana pola nutrisi Ibu, apa yang Ibu konsumsi? Biasanya susu, sayur, dan makanan protein yang lain. Baik. Lalu Bu, berat badan Ibu sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 58. 58. Oh iya Bu, di usia tua kehamilan Ibu ini, apakah Ibu sudah merasakan adanya gerakan janin? Sudah sus, seperti melendang-lendang. Oh iya, baik. Lalu Bu, apakah ada keluhan-keluhan lain yang Ibu rasakan? Kemudian sih nggak terlalu, paling cuma pegel, terus sakit pinggang. Oh iya, baik. Lalu Bu, apa sih yang Ibu tahu atau bagaimana pengetahuan Ibu? Kan Ibu sebentar lagi mau proses persalinan ya Bu ya. Nah, lalu untuk menyiapkan proses persalinan itu bagaimana Bu? Paling lebih banyak minum vitamin. Ya. Lalu Bu, Terus sering berjalan-jalan. jalan-jalan, Terus lebih istirahat juga. istirahat. Sama itu ya Bu ya, mesti persiapan belanja juga ya Bu ya. Iya. Lalu selain itu Bu, sudah memikirkan bagaimana besok waktu persalinannya dengan dokter atau bidan sudah ya Bu ya? Sudah. Sudah. Baik Bu, di sini langsung saja ya Bu, saya akan memeriksa yaitu melakukan pemeriksaan fisik karena Ibu sudah memasuki trimester 3 ya Bu ya. Jadi pemeriksaan rutin ya Bu ya pada tiap trimester. Nah tujuannya itu untuk mengetahui faktor-faktor resiko secara dini ya Bu ya. Selain itu juga untuk menyiapkan ibu hamil untuk menghadapi proses persalinan. Baik, kita akan melakukannya di ruangan ini ya Bu. Iya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menitan lah Bu ya. Atau bisa nggak sampai 30 menit juga Bu. Iya sus. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia sus. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Untuk saat ini belum. Baik, kalau belum saya akan mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan dulu ya Bu. Iya sus. Sebentar ya Bu. Ya. Baik Bu, saya sudah persiapan alat-alatnya sudah ada di sebelah kanan Ibu di meja dan juga saya sudah cuci tangan ya Bu ya. Baik, untuk lingkungannya, untuk privasinya sudah aman ya Bu ya. Dan sebentar kita akan memulai saja Bu, apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Ibu boleh tiduran ya Bu ya, pelan-pelan saja Bu. Yang pertama, saya akan mengukur tekanan darah Ibu ya.
tekanan darah ibu 130/90 ya Bu. Normal kan Sus? Normal di usia kehamilan ibu. Biasanya ibu hamil itu 130, 140 itu normal Bu. Bu, selanjutnya saya akan mengecek suhu ibu ya. Apakah boleh dibuka Bu? Saya akan masukkan atau ibu membersihkan sendiri? Atau saya bantu? Gimana? Saya bantu ya Bu ya. Misi ya Bu. Oke. Bu, boleh dimasukkan. Saya catat dulu ya Bu. Tadi tekanan darahnya 130/90. Bu, boleh pinjam tangannya. Saya mau ukur nadinya itu dulu ya Bu ya. Baik Bu, nadi ibu 88 kali per menit ya Bu. Itu normal ya Bu ya. Dan juga pernafasan ibu 22 itu juga normal ya Bu ya. Lalu saya akan mengecek suhunya, misi ya Bu ya. Saya ambil dulu. Baik, suhu ibu 36,7 normal ya Bu ya. Selanjutnya kita akan menimbang berat badan dan juga kita akan mengukur tinggi badan ibu ya Bu ya. Mari Bu, berdiri. Boleh ketimbangan Bu. Baik, timbangan ibu 62 kilo ya Bu ya. Mengalami kenaikan ya Bu dari berat badan sebelumnya. Selanjutnya ibu boleh hadap ke sana. Saya akan mengukur tinggi ibu. Siap Bu. Tinggi ibu 164 ya. Iya. Baik Bu, mari boleh kembali lagi ke tempat tidur. Maaf ya Bu, apakah Ibu bisa mengendalikan pakaiannya? Iya. Pelan-pelan aja ya Bu. Baik, sudah ya Bu ya. Selanjutnya saya akan memulai pemeriksaan fisik Ibu, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Yang pertama, permisi ya Bu ya, saya mau melihat rambut Ibu dan juga kepala Ibu. Baik, kepala Ibu tidak ada benjolan ya Bu ya. Rambut Ibu juga bersih, tidak ada ketombe, tidak ada bekas luka juga, dan juga tidak rontok ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melihat mata Ibu. Apakah boleh dilepas dulu kacamatanya Bu? Boleh. Baik. Baik Bu, mata Ibu simetris antara kanan dan kiri ya Bu ya. Permisi Bu, apakah saya mau melihat untuk konjungtivanya ya Bu? Nah, baik, konjungtiva Ibu berwarna merah muda. Selanjutnya saya akan melihat skleranya Ibu, maaf.
Baik, seleranya warna putih, itu normal ya Bu ya. Dan juga mata Ibu juga bersih. Selanjutnya, permisi ya Bu, saya boleh turunkan sedikit maskernya. Saya hanya lihat saja. Baik, untuk wajah atau muka Ibu tidak ada bercak-bercak coklat atau kloasma ya Bu ya, tidak ada, itu normal. Dan juga maaf Bu, boleh dilepas maskernya sebentar saja. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Saya akan mengecek hidungnya ya Bu ya. Baik, hidungnya normal ya Bu ya, tidak kotor. Dan juga maaf Bu, saya mau lihat mulutnya ya Bu ya. Boleh apa Bu? Gitu. Baik, tidak ada karies. Giginya sehat ya Bu ya, dan juga bersih. Baik, saatnya saya mau melihat telinganya dulu ya Bu. Boleh ditutup nggak apa-apa Bu? Oke, saya lihat telinganya Bu. Baik, antara telinga kanan dan telinga kiri normal ya Bu ya. Selanjutnya maaf Bu, saya mau melihat leher Ibu. Apakah ada bendungan di vena atau tidak? Dan juga untuk melihat apakah ada tiroid ya Bu ya. Tiroid itu kayak benjolan. Baik, tidak ada bendungan vena dan juga tidak ada benjolan getah bening atau tiroid ya Bu ya. Selanjutnya, permisi ya Bu, saya mau fingerprint. Baik, kembali dengan cepat sehingga Ibu tidak dehidrasi. Payudara Ibu ya Bu ya, mohon maaf, bajunya agak dinaikkan ya Bu ya. Nah, sudah. Baik, saya di sini akan melihat apakah ada benjolan. Tidak ada benjolan ya Bu. Payudara Ibu simetris antara kanan dan kiri, dan juga sudah ada pembesaran payudara antara kanan dan kiri, sudah ada pembesaran, dan juga areolanya sudah menghitam, dan juga ada pengeluaran puting susu. Selanjutnya juga sudah terdapat pengeluaran kolostrum. Bagus ya Bu ya, normal. Di sini saya akan mendengarkan jantung Ibu ya, dan juga sekaligus paru-paru. Saya akan mengecek jantung dan juga paru-paru ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Untuk jantung Ibu normal ya Bu ya, bunyinya ledup, itu normal. Ya, maaf ya Bu, saya ingin ngecek paru-paru Ibu. Paru-paru Ibu juga normal, tidak ada suara yang menandakan adanya udara ataupun cairan. Inspeksi dan juga palpasi, yaitu melihat dan juga meraba ya Bu ya. Baik, meraba dan melihat perut Ibu. Perut Ibu tidak ada linea nigra atau stria gravida. Itu yang dimaksud adalah kayak stigmat itu loh Bu, kayak garis hitam itu. Nah, itu tidak ada ya Bu ya. Selanjutnya perut Ibu pembesarannya membujur. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa untuk leopard dan juga untuk auskultasi JJJ pada janin akan terdapat pada video yang kedua ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia ya Bu ya. Kakinya bisa ditekuk Bu. Nah, baik. Kakinya difleksikan. Nah, karena keterbatas alat, jadi di sini saya akan menjelaskan pada proses genitalia ini dibutuhkan yaitu kapas yang sudah dibasahi NaCl. Selanjutnya dibutuhkan bengkok. Nah, pada proses pembersihan genitalia ini bentuknya kan diumpamakan seperti ini. Jadi
Mengambil kapas yang sudah dibasahi NaCl lalu dibersihkan pada labia mayora yang terjauh. Selanjutnya labia mayora yang terdekat lalu dibuka dengan jari kita, dibuka area vulvanya, dibuka lalu dibersihkan labia minora terjauh dan juga labia minora terdekat. Lalu pembersihan yaitu dari klitoris sampai ke anus, jadi dari atas ke bawah. Dan jangan lupa sebelum labia mayora dapat juga dibersihkan mount pubisnya yang bagian atas. Lalu setelah dibersihkan kita mengecek apakah terdapat varises, apakah terdapat kondiloma, Chadwick atau tidak. Nah, pada ibu tidak ada Chadwick ya Bu ya, tidak ada kondiloma, tidak ada varises, tidak terjadi pembengkakan juga. Area genitalia ibu normal, bersih dan juga sehat ya Bu ya. Baik, boleh kembali lagi Bu. Baik Bu, di sini saya akan mengecek refleks patella ibu ya Bu ya, akan mengecek refleksnya apakah positif atau negatif. Kita mulai ya Bu ya. Ya, baik Bu, refleks patella ibu positif. Itu berarti menandakan normal ya Bu ya. Ibu sehat, tidak kekurangan vitamin juga, tidak kekurangan vitamin B, dan refleksnya positif, bagus dan normal. Baik, selanjutnya saya akan mengecek dulu. Maaf ya Bu ya, apakah ibu ada varises atau tidak. Baik. Selanjutnya Bu, maaf ya Bu ya. Baik, tidak ada varises ya Bu ya. Dan juga saya akan mengecek tidak terjadi pembengkakan juga ya Bu ya. Tidak terjadi pembengkakan pada kaki ibu. Bagus. Baik Bu, saatnya ibu boleh duduk dan tiduran. Ibu boleh tiduran ya Bu ya. Maaf maksudnya. Jadi refleks patella ibu positif ya Bu ya, tidak ada varises dan juga tidak terjadi pembengkakan. Vulva ibu juga normal, sudah seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Selanjutnya ibu boleh duduk ya Bu ya, karena pemeriksaan fisiknya sudah selesai dan selama pemeriksaan fisik tidak terjadi hal-hal yang membahayakan janin ya Bu ya. Dan sudah selesai, ibu boleh duduk. Dan selanjutnya baik Bu, saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Ya, ibu harus jaga kesehatan untuk mencegah terjadinya faktor-faktor resiko dini ya Bu ya. Dan ibu harus istirahat juga. Lalu Bu, jika mendekati seperti kayak tanda-tanda persalinan itu, biasanya ibu merasa kencang dari perut sampai dengan pinggang ya Bu ya, itu merasa kencang. Selanjutnya biasanya juga mengeluarkan lendir, kadang juga mengeluarkan darah dari vagina. Dan juga ibu rasanya ingin kencing dan juga BAB. Dan biasanya juga disertai, tanda-tanda persalinan itu disertai dengan adanya pecahnya ketuban. Apakah ibu mengerti? Baik, lalu untuk kunjungan selanjutnya kurang lebih yaitu 1 minggu lagi sesuai dengan HPL ibu. Jadinya ibu dapat berkunjung sekaligus untuk mempersiapkan perkiraan hari lahir bayinya ya Bu ya. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan ibu setelah dilakukan pemeriksaan ini Bu? Cukup lega sih. Cukup lega dan tetap lebih mempersiapkan juga mentalnya akan menjadi seorang ibu ya Bu ya. Baik, lalu Bu, untuk pemeriksaan fisik ini sudah bagus ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda bahaya dari janin ibu, baik janin ibu dan juga ibunya sehat ya Bu ya. Dari hasilnya sudah bagus dan juga normal ya Bu ya. Baik, untuk pesannya nanti ibu di rumah boleh mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga nutrisi yang bergizi ya Bu ya, vitamin, jaga kesehatan, tetap gerak meskipun kecil-kecil gitu, yang penting tidak menguras terlalu banyak tenaga.
dan juga persiapan mental, dan juga tetap menjaga kesehatan ibu ya Bu ya, sampai menjelang hari ibu lahir. Sampai menjelang hari ibu lahir. Janinnya lahir ya Bu ya. Baik, dan tidak hanya ibu saja, tapi suami dan juga keluarga ibu juga turut mempersiapkannya ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi 1 minggu lagi ya Bu ya. Jangan lupa untuk kunjungan selanjutnya Bu. Dan juga sebelum saya mengakhiri pemeriksaan ini, apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum ada ya Bu ya. Baik, kalau belum ada, terima kasih ya Bu ya. Ibu dapat kembali ke rumah dan saya juga dapat kembali ke ruang perawat saya. Terima kasih Bu. Sus.